Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 7 Mei 2021 bersama saya Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan 21. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Jikalau kamu membenci dunia, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun dunia ini makin modern dan paham tentang humanisme atau tentang kemanusiaan semakin berkembang, tetapi kebencian dan kekejaman manusia terhadap manusia lain pun makin bertambah, baik secara kuantitas atau kualitas dan juga kekerapannya. Mengingat kebencian selalu membuahkan reaksi kebencian serupa, tak heran jika era di zaman yang modern ini yang kita alami kini lebih seru ketimbang masa barbar dulu kala. Pihak-pihak yang memusuhi orang Kristen pun tidak berkurang. Mengapa bisa terjadi? Alasannya diuraikan secara jelas dalam nas dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Dunia membenci murid-murid Yesus karena dunia sendiri telah membenci dan menolak Yesus tanpa alasan. Dunia tidak percaya. Karena itu, respon para murid yang percaya kepada Yesus memang harus berbeda dengan dunia. Hal yang pertama harus kita lihat di dalam nas ini adalah bagaimana para murid harus menyatakan diri berbeda dari dunia ini, walaupun tadinya berasal dari dunia ini. Tentu hal ini tidak mudah, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa mewujudkannya, karena adanya dasar firman dan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Dunia boleh saja larut dalam kebencian dan dosanya, tetapi seorang murid Kristus justru harus berani menampakkan perbedaannya di tengah semuanya itu. Oleh karenanya, di dalam nas ini kita bertemu dimensi kemuridan lainnya, yaitu tampil beda dari dunia. Selain itu, kita juga menemukan bahwa selain berbeda, para murid Yesus juga harus bersaksi kepada dunia. Apa yang harus menjadi isi kesaksian kita sebagai murid Kristus? Tidak lain tidak bukan adalah Kristus sendiri, karya-karyanya bagi kita, dan juga panggilannya kepada dunia. Saudara-saudari yang terkasih, kelihatannya memang terasa naif dan konyol. Mengapa kebencian justru harus dilawan dengan kesaksian tentang kasih? Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita bisa menjadi murid karena kuasa dan anugerah Tuhan yang begitu dahsyat. Kesaksian cinta kasih yang menjadi ajaran Kristus terhadap kita pun
dalam waktu dan rencananya niscaya menghasilkan sesuatu yang dahsyat pula. Dunia pun telah, sedang, dan akan menjadi panggung kedahsyatan kuasa Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang berkarya dalam kesaksian kita. Oleh karena itu, konsekuensi kita sebagai murid Kristus adalah dibenci oleh dunia. Mentalitas hamba menghantar setiap pengikut Kristus kepada ketaatan untuk melaksanakan dan mewujud nyatakan firman-Nya. Maka Yesus senantiasa memberikan semangat kepada kita supaya jangan takut. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, perkenankanlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu terjadi. Berilah kami rahmat untuk berada dalam kehadiran-Mu setiap saat, sehingga dengan demikian kami juga dapat menjadi terang bagi dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, seluruh rangkaian perjalanan hidup kita, rencana-rencana baik kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.